Fenomena berburu koin berhadiah uang membuat fasilitas umum di Taman Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat rusak. Dalam sepekan terakhir, warga Bandung, Jawa Barat dihebohkan dengan fenomena aplikasi jagat yang dapat menghasilkan uang dengan berburu koin. Anak muda hingga orang dewasa menyerbu taman kota untuk mendapatkan uang mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah. Hal ini membuat petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang dirusak pemburu koin. Selain itu, di Surabaya, Jawa Timur, warga juga beramai-ramai berburu koin jagat di sejumlah fasilitas umum. Hal ini juga mengakibatkan fasilitas umum seperti taman kota rusak. Sementara permainan koin jagat hingga saat ini belum ada yang membuktikan mendapatkan sejumlah uang dari koin yang ditukarkan. Di suatu tempat, nah ini untuk titik-titiknya sudah ditentukan di aplikasi jagat. Untuk mendapatkan uang itu gimana caranya? Jadi kita dapatkan koin. Secara koin ini hanya di aplikasi terdapat radius kurang lebih sekitar 500 meter. Lalu akan semakin mengecil dari 3 jam. Jadi setelah 3 jam lingkaran itu akan mengecil dan sampai dengan radius 30 meter seperti itu. Jadi setelah koinnya sudah dapat, di belakang koin itu ada kodenya. Jadi ada kode koin dan juga kode verifikasi kalau kita mau upload untuk sebagai tukar duit itu. Untuk mencari Kerusakan fasilitas umum akibat aktivitas pengguna menjadi perhatian serius dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dampak dari aplikasi jagat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, dan dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Aduh, ini ya fenomena koin jagat ini ya, bahkan merusak fasilitas umum, Lista. Iya, ini tidak bisa dibenarkan ya pemirsa ya, dan kira-kira ini seperti apa pemerhati budaya dan komunikasi digital menyikapi hal ini? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Firman Kurniawan. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Baik, Pak sehat Firman. alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Iya, Pak Firman, ini melihat fenomena masyarakat yang tergila-gila untuk mencari koin jagat hingga merusak fasilitas umum ini seperti apa Pak Firman? Ya pada awalnya kalau kita lihat ini merupakan fasilitas hiburan ya buat masyarakat yang jenuh, masyarakat yang stres mungkin karena kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik. Ini kemudian terbuka katupnya ada fasilitas hiburan. Tetapi ketika itu diselenggarakan dengan tidak terkelola dengan baik, masyarakat hanya dihimbau jangan merusak taman, jangan melanggar privasi ruang orang lain, masuk ke toko-toko dan merusak. Ini kan tidak bisa seperti itu. Nah, sehingga muncullah keresahan dan kerusakan yang nyata dari fasilitas-fasilitas umum. Ini menunjukkan bahwa perencanaan penyelenggaraan koin jagat ini tidak terlalu dihitung atau tidak terlalu dipertimbangkan dari A sampai Z-nya. Kalau masyarakat diberi hiburan seperti itu kemudian hanya diimbau kan tidak mungkin bisa. Mestinya pihak penyelenggara juga menyediakan pengawas-pengawas atau orang yang mensosialisasi bahwa koin-koin itu tidak didapatkan dengan cara merusak fasilitas umum. Nah, dan juga saya ingin mengoreksi pendapat saya sendiri di media yang lain. Saya pikir kemarin dari yang saya pelajari, koin jagat ini bentuknya virtual. Ya. Nah, jadi kalau virtual kan kita cukup mencari artefak virtual tersebut, kemudian mungkin di-scan, kemudian ditukarkan sehingga tidak perlu mengorek-ngorek fasilitas publik. Betul. Ternyata ada bentuk fisiknya. Nah, ketika perusahaan tadi menyelenggarakan yang menggunakan fasilitas fisik,
ini justru pengawasannya harus lebih ketat seperti itu, Mbak. Ya, dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh aplikator dari Koin Jagad dan kemudian ada resiko yang terjadi, apakah ini sebenarnya pemerintah itu tidak memitigasi apa dampak yang terjadi dan kontrol terhadap para aplikator yang membuat games ini, apakah itu memang cukup terbuka begitu Pak, atau memang tidak ada kontrol yang kuat begitu Pak? Harusnya kalau meletakkan sesuatu secara fisik di fasilitas umum ya harus ada izinnya, kemudian juga ada semacam evaluasi atau ya katakanlah tanya jawab kepada penyelenggaranya, bagaimana kalau ini kemudian menimbulkan perilaku masyarakat yang tidak terkendali, apa jalan keluarnya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat kan reaksi-reaksi Pemda itu menyesalkan, kemudian mengancam akan melarang dan sebagainya. Kalau menurut saya ini kan berarti tidak ada koordinasi antara penyelenggara dengan pihak Pemda, dan kalau itu yang memang benar terjadi sudah seharusnya dihentikan karena terbukti merusak fasilitas umum, meresahkan masyarakat, membuat tidak nyaman. Nah, harusnya tegas, tidak hanya menghimbau kalau menurut saya. Ya, Pak Firman, kalau Anda melihat fenomena seperti ini, di mana sebenarnya ada masyarakat yang mengikuti sebuah game, kemudian ada aplikator yang membuat game dengan ada muatan bisnis di dalamnya, sehingga ini sebenarnya kan harusnya bisa saling menunjang begitu ya antara masyarakat secara sosial dan korporasi yang ingin mencari keuntungan dengan cara-cara yang kreatif. Anda melihat fenomena yang terjadi saat ini itu harusnya bisa dicari jalan tengahnya seperti apa agar dua kepentingan ini bisa menyatu begitu. Ya, sebetulnya kalau kita lihat perkembangan perangkat-perangkat digital beserta artefak-artefaknya ini tidak berhenti. Jadi hasil akhir dari yang ingin dicapai oleh seluruh pengembang digital di seluruh dunia ini adalah terbudayanya, terbiasakannya masyarakat hidup secara analog juga hidup secara digital. Kehidupan yang digital itu juga mempunyai efek di dunia nyata. Nah, itu diperkenalkan. Ini yang disebut dengan real virtuality culture, budaya yang menggabungkan kehidupan virtual dengan analog dan implikasinya juga nyata di dunia yang kita diami ini. Nah, itu perkenalannya bisa lewat permainan. Jadi ini sebuah tadi pertanyaan Mas Gede, upaya bisnis dengan upaya sosial ini merupakan sebuah cara yang cerdas sebetulnya, memasukkan pembiasaan ini lewat permainan. Orang menjadi bergembira, orang juga dijanjikan memperoleh hadiah. Nah, tetapi ketika eksekusinya tidak mempertimbangkan tadi entah keselamatan, kenyamanan, keutuhan fasilitas publik, nah ini perlu dikoreksi. Tujuannya jadi tidak tercapai itu perusahaan untuk tadi mensosialisasikan budaya digital tadi. Seperti itu, Mas. Memang harus ada koreksi dari aplikator akan adanya permainan ataupun koin Jagad ini, tapi apakah sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri, dari Komdiji, apakah tidak bisa Pak Firman langsung menghentikan si aplikasi ini? Karena ini banyak sekali warga yang tiap hari bisa dikatakan ini mulai mengeluhkan karena semakin ganas ya ini masyarakat ini mencari koin Jagad yang sebenarnya ini juga kita tidak tahu keberadaannya di mana, tapi justru bukannya menjaga lingkungan, menjaga taman, malah merusaknya. Apakah dari Komdiji ini tidak bisa langsung menghentikan si aplikasi ini dan langsung memanggil dari pihak aplikatornya, Pak Firman? Mestinya seperti itu, Mbak. Segera bertindak tegas, memanggilkan tidak sulit, atau juga Pemda tidak hanya berkeluh kesah terhadap kerusakan, Pemda juga yang bertanggung jawab terhadap fasilitas publik bisa melarang dan juga memanggil penanggung jawabnya. Nah ini kalau kita juga melihat sebetulnya tadi yang disampaikan oleh di awal siaran kita tadi tidak ditemukan sebetulnya, atau tidak banyak orang yang memang benar-benar menemukan
apa namanya koin jagat ini dibandingkan dengan keluhan terhadap kerusakan, ini kita menjadi bertanya. Jadi sebetulnya ini lebih ke tujuan promosi atau memang sebetulnya koin jagat ini memang benar-benar ada. Nah, ini perlu kejelasan dan penjelasan dari perusahaan yang menyelenggarakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Firman Kurniawan atas informasinya hari ini dan atas pencerahannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas Pak Firman. Iya, ini Arlisa memang sangat meresahkan ya, apalagi sekarang kalau kita lihat tadi ya di beberapa visual yang kita lihat bahwa yang ikut dalam kegiatan ini kebanyakan anak-anak muda ya. Betul, Gen ini Z, Gen gitu Z ya. dan anak-anak yang sebenarnya ini bisa dibina seperti itu, tapi kok Betul. justru malah merusak begitu. Ya. Lagi pula kalau misalkan ingin mencari tambahan uang jajan, jangan cari koin jagat, Ya. tapi cari kerjaan sampingan, bantu ibu, Ya. beresin rumah, ya kan, nyapu, Ya. ngepel, siapa tahu ibunya dengan berbaik hati, oke, dikasih tambahan uang jajan, jangan justru merusak taman demi mendapatkan koin yang justru bukannya dapat untung malah dapat buntung begitu kan, diomelin Betul, nih sama betul. petugas Nah, tamannya.